Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Muplay Film. Setelah berbulan-bulan lamanya tidak upload karena kesibukan lain, akhirnya di kesempatan yang santai ini baru bisa upload kembali. Film ini menceritakan tentang seorang kepala keluarga yang harus membiasakan diri dengan keadaannya saat ini. Namun di sisi lain semuanya itu bertolak belakang dengan jati dirinya di masa lalu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak paruh baya yang sedang beraktivitas seperti biasa layaknya seorang kepala keluarga. Dari Senin hingga Jumat begitu saja. Hal tersebut dirasa monoton seperti tidak ada hal yang begitu spesial. Bapak ini bernama Hat Mansell. Dia bekerja di sebuah perusahaan bapak mertuanya sebagai administrasi. Dia mempunyai istri dan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 laginya perempuan. Rasanya ada yang janggal dari kehidupan si Hat ini. Ada sesuatu yang dirasa disembunyikan dari keluarganya. Hingga suatu malam Hat terbangun karena ada suara korosak-korosak di bawah rumah. Dan pada saat didapati, ternyata ada 2 orang pencuri. Dari segi fisik, 2 orang pencuri tersebut laki-laki dan perempuan. Hat kemudian mengambil tongkat golf dan kemudian mencoba memencet tombol telepon. Sial, nada tombol telepon tersebut terdengar oleh si pencuri. Si pencuri pun dengan nada mengancam menanyakan di mana uangnya. Kemudian Hat berdalih, seluruh uangnya kebanyakan di bank. Si pencuri ini hanya mengambil uang recehan hasil Hat parkiran di Indomaret tadi siang dan sebuah jam tangan serta cincin. Lalu anak yang paling besar Hat tiba-tiba muncul dan berhasil mendekek si pencuri yang laki-laki. Pada saat Hat akan memukulkan tongkat golfnya, tiba-tiba Hat mengurungkan niatnya dan malah menyuruh anaknya agar melepaskan pencuri tersebut. Loh. Hal tersebut membuat anaknya terheran-heran dan dibuat kecewa. Padahal semestinya seorang kepala keluarga bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Sampai-sampai Pak Polisi pun menyayangkan Hat tidak melakukan apa-apa. Suasana kekecewaan istri dan anaknya masih terasa di keesokan paginya saat sarapan pagi. Hanya si bungsu yang masih care dengan ayahnya. Karena biar bagaimanapun anak perempuan itu dekat dengan ayahnya. Rupanya tragedi semalam langsung menyebar, hingga tetangganya yang seolah mengejek, Hat yang pecundang dan kemudian sang adik ipar di tempat kerja. Si adik ipar malahan sampai memberikan sebuah pistol. Bahkan bapak mertuanya pun mengetahui kejadian semalam. Tapi di sela-sela percakapan tersebut, Eddie membicarakan tentang progres bahwa tempat perusahaannya akan dibeli oleh Hat, namun belum ada kecocokan harga. Ada rencana apa ya Hat membeli pabrik mertuanya? Saya dan penonton pun bingung. Scene berpindah di sebuah ruangan. Hat sedang berbicara dengan seseorang melalui alat radio satelit. Di sini ada fakta yang menarik. Rupanya kenapa Hat tidak melumpuhkan pencuri tersebut? Ternyata pencuri tersebut seseorang yang penakut dan putus asa. Bahkan pistol yang digunakannya tidak berpeluru. Wow, jeli sekali ini si Hat, siapakah dia ini? Di malam harinya, Hat yang baru pulang kerja merasa seperti bersalah. Ditambah dengan suasana yang kurang begitu baik dengan anak laki-lakinya. Tiba-tiba dikejutkan dengan anak bungsunya yang menanyakan keberadaan kalung anjingnya. Di situ hati Hat terkoyak. Ayah mana yang diam saja ketika sesuatu benda kesayangan anaknya tidak ada. Saat itu Hat langsung pergi dan kembali ke Pati Jompo di mana ayahnya tinggal. Sesampainya di Pati Jompo, Hat kemudian menyiapkan amunisi sebuah pistol dan kartu identitas FBI. Oh, mungkin Hat dulunya anggota FBI. Oh ya, sebagai informasi, kalau pemeran ayahnya Hat adalah Christopher Lloyd. Dia adalah aktor terkenal era 80-90 pada film komedi Back to the Future. Oke, lanjut. Saat itu Hat berkata pada ayahnya, "Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian ayahnya berkata, "Lakukan apa yang harus dilakukan." Singkat cerita, dengan berbekal sebuah bukti tanda tato pada tangan si pencuri, Hat mendatangi beberapa tempat tato, hingga sampai di tempat terakhir. Namun, sesampainya di sana, kedatangannya tidak disukai oleh pengunjung dan pemilik tempat. Tapi ada hal unik.
Si kakek di tempat tersebut melihat tanda tato di tangan Hutch, sambil berkata pada Hutch, "Terima kasih atas pelayanannya," lalu pergi dan mengunci pintu. Si pemilik akhirnya bersedia membantu karena tahu Hutch bukan orang biasa. Can I help you? Scene berpindah. Hutch datang di rumah tempat dua pencuri tersebut tinggal. Di sana tanpa pikir panjang, Hutch langsung tonyok si Louis dan berkata, "Mana gelang anjingan aku?" Pada saat pelatuk pisau akan ditarik, tiba-tiba ada suara tangisan bayi. Sontak saja Hutch saat itu langsung lemas dan kemudian memukul tembok. Ada kesalahan dan penyesalan pada diri Hutch. Singkat cerita, kekesalan Hutch rupanya terlampiaskan pada beberapa orang yang mabuk yang mencoba memperkosa penumpang perempuan di dalam bis. Kalau dari logatnya, orang-orang ini adalah orang Rusia. Dan seperti ini kejadiannya. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Hutch. Hingga kabar ini sampai pada telinga yang bernama Yulian. Dia diketahui orang Rusia yang berbahaya. Yulian pun memerintahkan agar mencari siapakah Hutch itu. Lalu di keesokan paginya Hutch dihubungi oleh seorang yang kemungkinan itu adalah orang penting di FBI. Atau mungkin juga orang yang sama yang berbicara dengan Hutch di Radio Street sebelumnya. Orang itu mengatakan bahwa orang-orang yang dihabisi di dalam bis semalam salah satunya adalah adik dari Yulian Kuznetsov. Yulian adalah orang paling berbahaya, tapi Hutch menghiraukannya sambil menutup sambungan telepon. Kemudian di sore harinya Hutch mendapatkan pesan agar menemuinya di barbershop. Ternyata orang ini memberikan informasi tentang siapakah Yulian. Dia mengatakan Yulian adalah seorang kepercayaan mafia Rusia di mana dia menjadi pengawas OPSEC, sebuah lembaga tempat penyimpanan uang dan emas milik orang Rusia di Amerika. Sementara di tempat terpisah, seorang perempuan yang disuai Yulian untuk mengetahui siapa Hutch berhasil mendapatkan info dari pegawai Pentagon. Namun betapa kagetnya, orang yang dia cari adalah orang yang paling berbahaya dan memutuskan untuk berhenti saat itu juga tanpa meminta bayaran. Ternyata Hutch Mansell adalah mantan agen rahasia Pentagon. Yulian pun mengerahkan pasukannya untuk menculik Hutch Mansell hidup-hidup. Dan benar saja, di saat keluarga Mansell yang tengah akan makan malam, Hutch melihat dua mobil yang mencurigakan. Lalu Hutch menyuruh istri dan anak-anaknya ke ruang persembunyian di bawah tanah. Hutch rupanya menyadari kalau dirinya akan menjadi incaran dari gangster Rusia tersebut. Dan saatnya kita akan tahu siapakah itu Hutch sebenarnya. Beberapa anak buah Yulian dapat dengan mudah dihabisi oleh Hutch. Namun sialnya ada satu momen Hutch disetrum dan pingsan. Lalu mereka memasukkan Hutch ke dalam bagasi. Bukan bugalako namanya apabila harus kalah sampai sini. Hutch siuman dan berhasil melepaskan diri. Seperti ini kejadiannya. Saking baiknya si Hutch ini sampai-sampai menghibur orang kulit hitam yang sedang sakaratul maut. Singkat cerita, Hutch kembali ke rumahnya, namun sebelumnya Hutch terlebih dahulu melapor ayahnya agar berhati-hati.
Sesampainya di rumah, Hatch kemudian membuka kunci bawah tanah. Istri dan anak-anaknya dibuat shock atas apa yang terjadi. Agar tidak ada sesuatu yang buruk kepada keluarganya, Hatch menyuruh istri dan anaknya pergi ke tempat aman. Sebelum pergi, Becca mengatakan, "Katakan, ada apa ini?" Hatch hanya menjawab, "Keneng muntos beres kuaa di pasihan terang." Rupanya selama ini istrinya tidak tahu kalau Hatch adalah mantan agen rahasia Pentagon dan teruji secara kapasitas. Kemudian scene berpindah. Hatch mengumpulkan anak buah Julian yang sedang sekarat di ruang bawah tanah, sembari bercerita bahwa dulu dia adalah seorang auditor atau dalam kata lain sebagai pengeksekusi musuh. Namun Hatch menginginkan kehidupan normal, mempunyai keluarga, hingga sampai akhirnya memutuskan pensiun. Tetapi ada pepatah mengatakan tai kotok rasa coklat, yang kesimpulannya bahwa masa lalunya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sekarang. Saking asiknya bercerita, si penjahat ini sudah pada is dead. Lalu agar mayat daripada penjahat ini tidak diketahui, Hatch kemudian membakar rumahnya tersebut. Kemudian Hatch pergi menggunakan mobil si tetangga yang nyirtea. Tempat terpisah rupanya panti jompo di mana ayahnya Hatch tinggal tidak luput dari sasaran anak buah Julian. Namun siapa yang menyangka si kakek ini dengan mudah menghabisi dua orang ini. Singkat cerita, Hatch mendatangi pabrik untuk membeli pabrik mertuanya dengan puluhan emas batangan dan terjadilah kesepakatan, tapi tidak dengan adik iparnya Charlie. Charlie menolak perusahaan ayahnya dibeli. "Perjuangan dari nol membangun perusahaan ini," ucapnya. Dari sini terkuak, rupanya Hatch membeli gedung ini adalah untuk memancing Julian dan antek-anteknya yang akan dijadikan kuburan bagi mereka. Singkat cerita, Julian yang agak pusing pikiran mencoba healing dengan berkaraoke di restoran miliknya. Yang di saat bersamaan, Hatch mendatangi Obsec, di mana tempat tersebut sebagai penyimpanan uang terbesar milik orang Rusia yang dikelola oleh Julian. Hatch membuat habis penjaga, pegawai, dan membakar semua uangnya. Kemudian saat Julian lagi asik nyanyi, Hatch ternyata sudah berada di hadapannya dan dengan santai sambil melahap makanan. Dengan penuh perhitungan, Hatch telah dibekali bom di tubuhnya. Hatch mengatakan agar mari kita akhiri ini dan mulai kembali dari nol, sembari melemparkan segepok uang yang terbakar. Julian marah seedan-edannya karena menyadari uang itu adalah miliknya yang disimpan di Obsec. Tapi Hatch punya alasan. Julian telah memerintahkan anak buahnya mendatangi rumahnya dan ayahnya. "Kau tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi pada intinya jangan membangunkan mancan yang tertidur." Singkat cerita, Hatch keluar dan memancing Julian dan anak buahnya agar mengikutinya ke pabrik miliknya. Di saat Hatch telah terpojok, tiba-tiba muncul seorang kulit hitam dan ayahnya Hatch. Rupanya konon mereka bertiga adalah tim, namun karena kondisi dan situasi mengharuskan pensiun dengan pekerjaan lamanya. Ayahnya mengatakan, walau sudah pensiun dan mencoba menjauhi pekerjaan ini, namun aku sangat merindukan hal ini. Gila bener nih abah teh. Dan kini mereka dipertemukan kembali dengan membabat habis lawan-lawannya, termasuk dengan Julian yang harus tewas secara mengenaskan namun cukup epik. Begini kejadiannya.
Singkat cerita, 3 bulan kemudian Hatch dan istrinya sedang melihat-lihat sebuah rumah dengan didampingi seorang sales yang dimana di saat itu berlangsung, si sales mendapatkan panggilan telepon. Namun ternyata panggilan tersebut itu untuk Hatch. Lalu tiba-tiba BK, istrinya bertanya pada si sales, apakah rumah ini ada ruang bawah tanah? Dan ternyata filmnya sudah berakhir. Kesimpulan dari film ini adalah di mana Hatch, ayahnya, dan temannya adalah seorang agen rahasia pemerintahan yang mencoba pensiun dari dunianya. Dan Hatch pun berpura-pura di depan istri dan anak-anaknya bahwa dirinya adalah orang biasa. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya Hatch tidak terbiasa dengan kehidupan barunya. Dan akhirnya seperti yang saya katakan tadi, jangan coba-coba membangunkan macan yang sedang tidur, bisa fatal akibatnya. Tamat pemirsa dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.